Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu nan hebat. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas tentang materi pasar bebas. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, memahami pengertian pasar bebas. Yang kedua, mengidentifikasi organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia. Secara umum, pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Tapi dalam ilmu ekonomi, pasar adalah sarana bertemunya dan penawaran, yang artinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk selalu bertemu. Pasar terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern. Tapi ada juga istilah pasar bebas. Apa yang maksud dengan pasar bebas? Mari ikuti pembahasan berikut ini. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. 1. Perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. 4. Akses informasi pasar yang tidak diatur. 5. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia antara lain MEA, AFTA, APEC, MEE, dan WTO. Mari anak-anak kita bahas satu persatu. 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Artinya, semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Tujuan utama MEA 1. MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah. 2. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. 3. MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional atau Single Market and International Production Base. 4. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Anggota MEA adalah 10 negara yang terletak di kawasan ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Yang dua kita akan bahas itu tentang ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan. Tujuan dibentuknya ASEAN Free Trade Area 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI. 3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Yang ketiga, kita akan bahas tentang APEC, yaitu Asia Pacific Economic Corporation. Berdirinya organisasi APEC dilatar belakangi akibat runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis. Tujuan pembentukan APEC adalah 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. 2. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 3. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. 5. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. 6. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Selanjutnya yang keempat, kita akan bahas tentang Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik
negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Selain itu, beberapa negara Eropa menginginkan sebuah kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Gagasan pembentukan MEE berawal ketika Prancis dan Jerman Barat memiliki keinginan untuk melakukan kerjasama dalam sektor industri baja dan batu bara. Tujuan dibentuknya Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa: 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Yang kelima, kita akan bahas tentang World Trade Organization atau WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Tujuan dibentuknya WTO: 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. 2. Membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. 3. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 4. Menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. 7. Menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Demikian pembahasan kita pada hari ini tentang pasar bebas. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.